Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran geografi. Kali ini kita akan membahas materi pada KD 3.3, yaitu pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah mencirikan interpretasi dan pengolahan citra penginderaan jauh. Pada slide yang pertama akan dijelaskan mengenai komponen penginderaan jauh. Adapun perlu diingat bahwasanya penginderaan jauh merupakan teknik untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menentukan objek, serta memperoleh informasi tentang sifat fisik objek melalui analisis data objek yang dikumpulkan dengan menggunakan sensor fisik, sensor yang letaknya jauh dari objek dan tidak bersentuhan secara fisik dengan objek. Adapun sejak tahun 1858, ketika foto udara pertama kali dilakukan, teknologi untuk mendapatkan dan memproses citra penginderaan jauh telah berkembang pesat. Komponen-komponen penginderaan jauh terdiri dari 7 komponen, yaitu sumber tenaga, atmosfer, wahana, sensor, objek, citra, dan pengguna. Nah, pada sistem penginderaan jauh dikenal adanya dua sistem, yaitu sistem pasif dan sistem aktif. Yang dimaksud dengan sistem pasif adalah sumber cahayanya mengandalkan sinar matahari menggunakan gelombang makro. Dalam memahami penginderaan jauh menggunakan pantulan sinar matahari, hanya dapat beroperasi siang hari pada cuaca cerah, dan menggunakan tenaga termal dan cuaca cerah dapat beroperasi pada siang atau malam. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem pasif adalah sistem penginderaan jauh tanpa mengandalkan energi matahari, di mana sumber cahayanya menggunakan sinar buatan, misalnya lidar dan radar. Kemudian menggunakan gelombang radio dan hanya dapat beroperasi pada cuaca, dan dia mampu beroperasi pada cuaca berawan. Nah, komponen yang pertama yaitu sumber energi, yaitu energi gelombang elektromagnetik untuk mendapatkan gambaran permukaan bumi pada sistem pasif menggunakan tenaga matahari, adapun pada sistem pasif menggunakan sensor. Kemudian radiasi dari matahari tadi akan melalui media yaitu atmosfer yang selektif terhadap panjang gelombang, nanti akan melewati jendela atmosfer, maka akan terjadi filterisasi pada sinar matahari sehingga tidak semua sinar yang diterima oleh objek pada permukaan bumi. Kemudian sinar matahari tadi akan diterima objek berupa bentang alam ataupun bentang budaya, meliputi atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Kemudian radiasi atau sinar matahari yang diterima objek tadi akan kembali dipantulkan ke atmosfer, namun melalui beberapa hambatan berupa hamburan, yaitu ada hamburan Rayleigh dan hamburan Mie. Hamburan Rayleigh ini terjadi pada atmosfer dengan ketinggian 450 sampai 9.000 meter, kemudian terjadi pada gelombang pendek dan cuaca cerah. Yang dimaksud dengan hamburan Mie ini terjadi pada ketinggian kurang dari 45.000 meter, terjadi pada gelombang panjang, pada cuaca berwarna, serta hamburannya non-selektif. Nah, setelah melalui hamburan tadi, maka sinar atau pantulan sinar matahari dari objek tadi akan diterima oleh sensor, yaitu alat untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek sasaran di alam dan dalam jangkauan tertentu yang dibawa oleh wahana, ya, berupa pesawat terbang, satelit, ataupun radar. Nah, ketika sudah ditangkap oleh sensor, maka nanti akan dipantulkan kembali ke stasiun bumi yang ada di permukaan bumi, nanti akan menghasilkan data berupa citra. Nah, citra sendiri dapat diklasifikasikan menjadi citra foto dan citra non-foto. Citra foto dapat dibedakan menjadi foto ultraviolet, kemudian foto ortokromatik, yaitu citra foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum sinar tampak mulai warna biru sampai sebagian warna hijau. Foto pankromatik, yaitu citra foto yang dibuat menggunakan semua spektrum sinar tampak mulai warna merah sampai ungu. Dan foto inframerah, yaitu citra foto yang dibuat menggunakan spektrum sinar inframerah. Nah, citra tadi akan melalui analisis, yaitu pada sistem informasi geografis, maka nanti akan didapatkan informasi atau add value
berupa citra foto maupun citra non-foto. Nah, setelah didapatkan, maka akan diberikan kepada pengguna, ya, nantinya akan menghasilkan output berupa peta, atlas, atau yang lainnya. Hasil penginderaan jauh adalah citra penginderaan jauh. Nah, citra terbagi menjadi citra foto atau photographic image yang dihasilkan oleh sensor, kamera, dan citra non-foto atau non-photographic image yang dihasilkan oleh sensor bukan kamera. Contoh citra foto adalah foto udara, sementara itu citra radar dihasilkan oleh perekaman gelombang yang terekam oleh radar. Umumnya, sebelum mengalami proses analisis pada sistem informasi geografis, citra harus melalui langkah-langkah yang akan memastikan bahwa citra tersebut siap digunakan. Yang pertama yaitu pra-pengolahan data atau pre-processing. Pra-pengolahan data merupakan langkah yang diperlukan sebelum analisis data utama dan ekstraksi informasi. Proses ini mencakup beberapa koreksi citra. Yang pertama yaitu koreksi geometrik yang mencakup penerapan algoritma untuk gambar yang cocok dengan kelengkungan bumi dan gerak sensor. Kemudian koreksi georeferensi yang mencakup pembentukan sistem koordinat geografis atau membuat daftar gambar yang diperlukan untuk overlay secara tepat dari data digital, tambahan atau citra lainnya, dan koreksi radiometrik yang merupakan proses memastikan keakuratan nilai reflektasi permukaan yang diwakili oleh angka digital dalam gambar. Koreksi radiometrik berusaha menghilangkan efek kesalahan sensor atau faktor lingkungan. Nah, ketiga proses koreksi tadi dapat dilakukan pada aplikasi sistem informasi geografis berupa ArcMap, AirMapper, Envy, atau aplikasi yang mendukung lainnya. Kemudian, peningkatan kualitas citra atau image enhancement. Peningkatan kualitas citra ditujukan agar interpretasi dan analisis visual dapat dilakukan dengan baik. Peningkatan kualitas citra antara lain dilakukan melalui reduksi citra atau image reduction, pembesaran citra atau image magnification, dan penyesuaian kontras linear dan non-linear atau kontras adjustment linear and non-linear. Contohnya, yaitu peningkatan kualitas citra antara lain terlihat pada upaya menyoroti pola vegetasi dan upaya untuk menunjukkan perubahan tutupan lahan. Proses yang ketiga, yaitu transformasi citra atau image transformation. Transformasi citra adalah langkah yang serupa dalam konsep untuk peningkatan citra, namun tidak seperti peningkatan citra yang biasanya hanya diterapkan pada satu saluran data pada satu waktu. Transformasi citra biasanya mencakup pemrosesan gabungan data dari beberapa pita spektrum. Dan yang terakhir yaitu klasifikasi citra atau image classification. Terdapat dua metode klasifikasi citra, yaitu klasifikasi tidak terbimbing atau unsupervised classification. Metode klasifikasi ini memberikan keleluasaan bagi komputer untuk mengklasifikasikan citra secara mandiri, dan klasifikasi terbimbing atau supervised classification. Metode klasifikasi ini dilakukan di bawah bimbingan peneliti. Nah, dengan metode ini, peneliti akan memilih jumlah wilayah yang penting dalam suatu citra atau region of interest sebagai masukan yang akan dijadikan sebagai bahan pembelajaran secara otomatis oleh komputer. Wilayah yang penting dalam suatu citra ini yang akan menjadi training sampel atau istilah sampling untuk citra penginderaan jauh harus berdasarkan pengetahuan yang benar tentang wilayah yang akan dikaji. Citra yang kita dapatkan dari proses penginderaan jauh akan memiliki tiga ciri utama, yaitu ciri spasial, ciri temporal, dan ciri spektral. Yang dimaksud dengan ciri spasial adalah ciri yang berkaitan dengan aspek ruangan yang mencakup bentuk, ukuran, bayangan, pola, tekstur, situs, dan asosiasi. Kemudian ciri temporal, yaitu ciri yang berkaitan dengan umur benda atau waktu perekaman dari objek. Dan ciri spektral, yakni ciri yang dihasilkan oleh interaksi tenaga elektromagnetik dengan benda yang dinyatakan dengan rona dan warna. Setelah mengetahui ketiga ciri dari citra penginderaan jauh, untuk melakukan interpretasi atau penjabaran dari citra yang kita dapatkan, maka setidaknya pengguna harus memiliki tiga jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang subjek interpretasi. Pengetahuan tentang subjek yang akan diinterpretasikan menjadi motivasi yang mendorong peneliti untuk meneliti suatu citra. Contohnya,
yaitu interpretasi tentang bentang alam biologis tentunya akan membutuhkan pendidikan dan pengalaman di bidang yang serupa. Kemudian, pengetahuan tentang wilayah geografis yang digambarkan pada citra. Setiap lokalitas memiliki karakteristik unik yang memengaruhi pola yang direkam pada citra. Misalkan ketika pengguna mendapatkan citra, landscape atau bentang alam dari Kabupaten Lampung Timur, tentunya setidaknya pengguna harus memahami atau mencari literasi tentang kabupaten tersebut atau lebih bagus pernah berkunjung dan mengetahui fenomena apa saja yang terdapat di wilayah yang dimaksud. Dan pengetahuan tentang sistem penginderaan jauh. Nah, peneliti harus memahami bagaimana setiap citra terbentuk dan bagaimana masing-masing sensor menggambarkan fitur landscape. Nah, contohnya, resolusi dan metode perekaman gambar yang berbeda tentunya akan menghasilkan suatu citra dengan kualitas yang berbeda pula. Ketiga jenis pengetahuan tadi dibutuhkan oleh seorang peneliti yang akan melakukan berbagai gugus tugas untuk interpretasi citra. Gugus tugas ini dilakukan secara rutin dalam suatu proses yang terintegrasi yang terdiri dari klasifikasi. Klasifikasi adalah penempatan objek, fenomena, atau wilayah ke kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kenampakannya pada citra, dicontohkan dengan gambar pada huruf A. Kemudian pencacahan. Pencacahan yang kerap juga disebut dengan penghitungan adalah tugas untuk membuat daftar atau menghitung data diskret yang terlihat pada citra. Kemudian pengukuran, ada dua bentuk pengukuran. Pertama, pengukuran jarak, tinggi, volume, dan luas wilayah. Kemudian yang kedua, yaitu penilaian kuantitatif terhadap kecerahan gambar. Yang terakhir, yaitu penggambaran. Nah, pada tahap akhir ini, peneliti akan melakukan interpretasi citra, tentunya harus sering menggambarkan atau membuat garis besar wilayah-wilayah sebagaimana yang diamati pada citra penginderaan jauh yang telah didapatkan. Demikian materi yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.